Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan waktu bagi kita untuk boleh ada pada pagi hari ini. Nah, Ibu harap semuanya kita sudah ada dan siap sedia untuk belajar bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ya, sebelumnya kita berdoa yuk. Tundukkan kepala. Kita datang menghadap Allah kita. Kita boleh bersyukur atas anugerahnya pagi hari ini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini dalam perlindungan-Mu. Kami boleh menghirup udara, kami boleh bernapas dengan baik, sempurna, semua itu karena anugerah Tuhan. Terkhusus mengawali bulan November ini ya Tuhan, memulai aktivitas kami berdoa. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, dan biarlah kiranya apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami perkatakan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa memulai pembelajaran kami. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan waktu yang sangat amat terbatas. Sebab itu, mari kita fokus bersama-sama. Coba lihat pembelajaranmu pagi hari ini tentang multikultural dalam Alkitab. Pembacaan sudah ada di situ. Nanti silakan anak-anak Ibu boleh baca dari kitab demi kitab. Nah, pagi hari ini sebelumnya kita baca dulu dari 1 Korintus yang 8 ya. 1 Korintus pasal 8 ayat yang kedua dan ketiga saja. Bagaimana di sana tentang pengetahuan ataupun berpikir seseorang memandang segala apapun, khusus di situ adalah tentang persembahan berhala. Nah, 1 Korintus 8 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Sudah ready to read your Bible? Oke. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oke, itu mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dalam pembelajaran multikultural. Bagaimana orang melihat ketika kultur ada di dalam suatu masyarakat, ataupun di dalam suatu bangsa, ataupun negara. Oke. Termasuk juga komunitas kita yang ada di sekolah. Nah, kita lanjutkan. Di sini pembelajaranmu sebelumnya adalah tentang demokrasi dan HAM. Jadi yang diingatkan di sana, yang kita pelajari di sana adalah, coba lihat kembali, menerima demokrasi dan HAM sebagai anugerah Allah, menghargai harkat dan martabat yang diberikan Tuhan kepada semua manusia sebagai ciptaannya yang paling mulia. Dan setiap kita dikatakan apa? Menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM sebagai bagian remaja Kristen yang diberi tanggung jawab oleh Allah, baik dalam nilai religius maupun menghargai sesama. Adil, kasih, jujur, dan sebagainya. Nanti boleh lihat di dalam Roma yang sudah kita pelajari. Yang berikut kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran di dalam multikultural ini. Coba baca. Di sana dikatakan bahwa masing-masing nih. Siapa ini? Coba lihat namamu. Ya, masing-masing siswa ini, masing-masing kita harus bisa menjelaskan arti multikultural, lalu mengidentifikasi pemberian Allah dalam kehidupan multikultural. Oke, masing-masing kita ya yang ada nama-nama di sini harus bisa mengidentifikasi perbedaan baik kelemahan maupun kelebihan, perbedaan budaya, cara pandang ataupun falsafah dan sebagainya. Menerima multikultural sebagai kekayaan dalam kehidupan bersama. Yang berikut mengakuinya bahwa ketika ada multikultural, kita hidup dalam kemultikulturalan atau majemuk
sesuatu bisa terjadi atau konflik bisa saja terjadi. Namun yang berikut setiap kita harus mengakui dan dapat menciptakan kehidupan yang saling membutuhkan, melengkapi dalam kehidupan multikultural. Berikut yang perlu kita lihat juga adalah apa di sini? Istilah. Istilahnya sering disebut multikultural. Artinya apa itu? Keadaan masyarakat yang beragam dan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Lihat gambar ini. Bagaimana dia berpikir dan cara pandangnya. Yang berikut, apa definisi daripada multikulturalisme? Yang sering kita dengar ya, yaitu sikap, tindakan, cara pandang, ataupun paham yang mempertahankan keragaman tanpa mengabaikan pentingnya persatuan. Kita ingat kemarin kita sudah baru saja mengikuti peringatan Sumpah Pemuda. Bahasa bersatu, dan di sekolah kita diingatkan apa? Bangkit ya sebagai siswa-siswi yang ada di tempat ini. Bahasa satu, apalagi? Iya, dalam keragaman di bangsa kita tetap boleh bersatu. Yang berikut, coba bisa lihat semuanya ini. Sering mungkin Anda lihat di Google dan sengaja Ibu beli apa tuh? Masker dari Sabang sampai Merauke, ada pulau dan juga ada orang-orang dari berbagai suku. Oke. Multikultural berhubungan dengan kebudayaan dan biasanya dibatasi oleh muatan nilai-nilai dengan kepentingan tertentu ya. Di dalam suatu masyarakat ada adat tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, berikut multikultural berbeda dari monokultur yang menghendaki adanya kesatuan budaya dalam arti homogenitas atau menjadikan semua budaya sama. Nah, di bangsa kita bersyukur menerima satu dengan yang lain. Jadi, setiap kita siswa-siswi harus menerima. Di dalam satu kelas pun sering kita jumpai bukan hanya satu suku. Nah, kita bersyukur untuk perbedaan itu. Oke. Ada baterai ini nggak? Berikut kita belajar, coba lihat nih, pengertian multikultural. Pengertian. Oke. Multikultural terdiri atas kata multi yang berarti banyak, lebih dari satu, dan kultur artinya budaya atau kebudayaan. Nah, multikultural dapat diartikan keragaman atau perbedaan antara satu budaya dan kebudayaan lainnya. Indonesia sendiri merupakan masyarakat multikultural karena memiliki perbedaan. Ada bahasa yang berbeda, adat istiadat, agama, suku, dan lain-lain. Kita bersyukur, kita sebut dengan apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Karangan siapa tuh? Multikultural. Nah, dimulai dari mana multikultural ini? Coba kita lihat. Yang kedua ini asal muasal multikultural. Nah, multikultural dan kemajemukan ataupun keragaman bukan sesuatu yang baru, tetapi ini sudah ada sejak perjanjian lama. Lihat di dalam Kejadian 11 ayat 4 sampai 8 bagaimana terjadinya menara Babel. Inilah titik tolak terbentuknya suatu bangsa, ya, suatu bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Jadi dari cerita ini, dari firman Tuhan ini dapat kita lihat bahwa dulu ternyata satu logat, satu bahasa. Jadi satu sama lain saling mengerti. Lihat di dalam Kejadian 11 ayat 4, disitulah cerita menara Babel dan asal muasal daripada terjadinya perbedaan bahasa, sehingga apa yang terjadi? Terserak. Namun apa yang Tuhan katakan? Lihat di ayat yang kelima, ia dikatakan, dan juga ayat berikutnya,
Ini barulah permulaan usaha mereka, kata Tuhan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan di situ dapat terlaksana. Dalam arti bahwa Tuhan tidak senang dengan rencana manusia itu, karena di sana manusia memiliki pola pikir di dalam kesombongan. Ya, demikianlah mereka diserahkan. Jadi Tuhan buat mereka kemana-mana, di seluruh bumi mereka ada. Nah, anak-anak yang Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dalam hal ini tidak berhenti sampai di situ. Tuhan punya rencana juga dengan berseraknya manusia di muka bumi. Coba lihat tujuan Allah dalam multikultural. Alkitab tidak pernah meniadakan multikultural, sebab hal ini merupakan pemberian Allah yang memperkaya kehidupan manusia. Memperkaya, ingat ya. Jadi multikultural itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dilihat dari sisi yang negatifnya, tapi itu Tuhan katakan bisa memperkaya kehidupan manusia. Oleh sebab itu, manusia mestinya anak-anak Ibu? Bersyukur untuk segala perbedaan itu, menghargai dan juga menerima setiap suku, setiap bangsa punya perasaan, sikap yang berbeda. Tapi ingat, Tuhan tetap kita tinggikan. Tuh ada contohnya ya, dalam Yohanes 4. Bagaimana bangsa Israel itu dan bangsa ataupun orang Samaria. Kalau boleh kita melihat, sebenarnya kalau kita mau mengikuti atau membaca Alkitab, bahwa bangsa Israel dan Samaria itu punya perbedaan yang sangat menyolok. Namun Yesus tidak menganggap bahwa orang Samaria lebih rendah. Siapapun diterimanya. Coba lihat, ada pena di sini. Pena di sini berwarna-warni, tapi membuat semakin baik. Demikian ya, indah dia. Jadi perbedaan itu buat untuk kebaikan kita bersama-sama. Oke. Ibu harap anak-anak Ibu boleh mengerti tentang multikultural ini dan bagaimana Allah menginginkan supaya setiap perbedaan boleh mempersatukan hati setiap umat manusia sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika tadi. Oke. Nah, jadi kemajemukan telah diciptakan dan berkembang sejak zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, lalu berlanjut hingga saat ini. Buatlah multikultural yang tidak ditiadakan itu harus disikapi dengan benar agar umat manusia dapat tetap hidup berdampingan dengan berdamai. Oke? Jadi inti dari multikultural, kita harus saling menerima satu dengan yang lain sebagaimana Kristus Yesus. Nanti lihat di Alkitabnya enak ya, bukan hanya di dalam Yohanes ini saja, tapi ada banyak sekali yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika dia melihat orang buta, orang lumpuh, dia tidak terlebih dahulu bertanya dari mana asalnya, suku apa, tetapi ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan, Tuhan menolong. Jadi mari kita di dalam kemajemukan ini, dalam multikultural ini, saling menerima satu dengan yang lain, bahkan saling menolong. Sebagaimana Paulus ingatkan di dalam Galatia. Ya, di dalam Galatia Tuhan ingatkan supaya saling menolong satu dengan yang lain. Oke, jadi tugasmu lihat nanti di halaman 54 ya. Silakan dikerjakan. Nah, bagi yang belum mengerjakan tugasnya untuk meringkas ataupun merangkum semua pembelajaran, Ibu tunggu. November ini semuanya sudah lengkap. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan hanya sebagian kecil mengenai multikultural dan akan kami pelajari lebih lanjut lagi melalui buku, bahkan lingkungan, masyarakat yang ada. Kiranya boleh kami sikapi dengan baik tentang multikultural, perbedaan bahkan paham cara pandang setiap kami bahkan di tengah-tengah keluarga, supaya kami boleh memiliki
perasaan sebagaimana Kristus Yesus memiliki hati Tuhan, menyatu di dalam Engkau, sehingga kami boleh memiliki damai yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.